Karena teleponan dalam keadaan mabuk, Hanwo tak sengaja keceplosan mengatakan niat sebenarnya mendekati Yunju adalah hanya untuk mencuri resep masakannya dan membuat restoran baru di ibu kota. Namun untunglah datang Shin-chun yang mengganggu Yunju, dan karena tak senang melihat itu, Hanwo langsung memisahkan mereka. Melihat perkelahian mereka yang sangat tidak jantan, Yunju langsung memisahkan mereka, dan saat situasi sudah kondusif, barulah Yunju meminta penjelasan semua perkataan Hanwo di telepon tadi. Ternyata karena juga setengah sadar, Yunju malah salah dengar. Yunju malah mengira Hanwo datang ke desanya hanya untuk menenangkan pikiran karena putus dengan pacarnya di ibu kota. Hanwo yang awalnya panik terlihat sangat lega karena rahasianya tidak jadi terbongkar. Sementara itu, Shin-chung yang kesal karena pegawai restorannya malah bekerja untuk Hanwo dan Yunju malah terus mengumpat mereka dan mengatakan bahwa ia akan memastikan restoran Yunju dan Hanwo akan bangkrut. Keributan malam ini pun diakhiri dengan Hanwo dan Shin-chung yang saling jambak-jambakan. Setelah hampir saja semua niat buruknya terbongkar, Hanwo tetap saja merayu Yunju untuk membuat kembali masakannya yang begitu lezat untuk mencari tahu lebih dalam resep dari masakan itu. Namun karena bahannya yang begitu sulit didapatkan, Yunju menolaknya. Namun Hanwo tetap berusaha membujuknya tanpa henti. Tepat pula saat itu, pemilik bangunan restoran mereka malah menawarkan bangunan ini kepada orang lain. Yunju terlihat sangat kesal diperlakukan seperti ini karena ia masih ingin menempati bangunan ini. Namun pemilik bangunan mengatakan bahwa sudah tersebar berita di seluruh kota kalau restoran mereka bangkrut. Maka dari itu ia tidak mau lagi memperpanjang kontrak bangunan ini kepada Yunju. Hanwo dan Yunju terlihat memikirkan hal yang sama, bahwa berita buruk tentang restoran mereka pasti disebarkan oleh Shin-chung. Tanpa basa-basi lagi mereka langsung datang ke restoran milik keluarga Shin-chung. Walaupun di tengah jalan mereka sempat ragu kalau pelakunya adalah Shin-chung, tapi mereka tetap saja pada akhirnya melabraknya. Tentu saja Shin-chung tidak mau mengaku bahwa dialah yang sudah menyebarkan berita buruk tentang restoran mereka, sehingga Hanwo cukup kesal mendengarnya. Apalagi Shin-chung terus menunjukkan raut wajah yang ngeselin. Yunju pun mencoba menenangkan Hanwo. Belum selesai urusan dengan Shin-chung, Yunju mendapat telepon bahwa ada petugas keamanan datang dan mengatakan bahwa restoran mereka melanggar undang-undang pemadam kebakaran. Hanwo mencoba menjelaskan bahwa restoran mereka sudah punya alat pemadam di setiap sudut, namun tetap saja restoran mereka dijatuhi hukuman dan tidak boleh buka lagi. Belum selesai lagi urusan soal kebakaran, dinas kesehatan juga datang dan mengatakan bahwa ada laporan restoran mereka tidak memenuhi sertifikasi standar kesehatan. Yunju mencoba menunjukkan sertifikat mereka, namun salah satu petugas tak sengaja menemukan ada bubuk cabai yang bukan berasal dari negara Korea dan itu dianggap pelanggaran. Walaupun sudah menjelaskan bahwa bubuk cabai itu tidak digunakan dalam masakan mereka, tetap saja petugas tidak mau tahu dan tetap memberikan sanksi pada restoran mereka. Yunju pun akan membuat laporan ke kantor dinas kesehatan dan meminta Hanwo untuk tidak membuat masalah apapun lagi dan menunggu saja di restoran. Namun bukannya diam dan menunggu, Hanwo mengajak Jin Young kembali melabrak Shin-chung. Terlihat Shin-chung memamerkan bahwa restoran mereka bebas dari sanksi apapun. Namun ternyata Hanwo sudah membuat laporan bahwa Shin-chung memiliki garasi ilegal di dekat restorannya. Shin-chung mencoba menyuap petugas, namun petugas tentu saja menolak. Hanwo melakukan ini karena ia yakin bahwa Shin-chung lah yang sudah membuat laporan buruk tentang restoran mereka kepada dinas pemadam kebakaran dan dinas kesehatan. Namun sepertinya keributan mereka belum selesai karena Shin-chung membawa mobilnya lalu memarkirkannya tepat di depan pintu masuk restoran milik Hanwo. Karena tak senang melihat sikap konyol Shin-chung, Hanwo tak mau kalah. Ia membawa sebuah mobil pick up milik temannya dan menutup pintu masuk restoran keluarga Shin-chung. Sepertinya mereka tidak akan pernah berhenti saling mengolok-ngolok satu sama lain. Karena ulahnya yang sudah membuat keributan, restoran mereka jadi tidak bisa buka karena ada mobil milik musuh mereka yang terparkir di depan pintu masuk. Yunju pun terlihat sangat kesal padahal ia sudah memperingatkan Hanwo agar jangan membuat masalah. Akibat perbuatan Hanwo, sekarang orang-orang tidak bisa datang ke restoran mereka dan bahan baku bisa saja busuk. Yunju pun membiarkan Hanwo tersangkut sampai malam hari. Namun baru saja pulang ke penginapannya, Hanwo mendapat kabar bahwa besok Yunju akan menutup restorannya dan ingin pergi ke rumah supplier kedelai yang terletak sangat jauh dari desa. Hanwo mengatakan kepada Jin Young bahwa ia tak peduli dengan apapun yang akan diperbuat Yunju. Namun besok paginya, Hanwo malah datang ke terminal dan ingin ikut Yunju ke rumah supplier kedelai. Yunju terpaksa melakukan ini karena supplier kedelai mereka tiba-tiba tidak bisa dihubungi dan mereka yakin bahwa ini adalah ulah musuh mereka yang memutus pasokan mereka dengan supplier. Saat dalam perjalanan terlihat Hanwo mulai menunjukkan kepeduliannya kepada Yunju. Padahal aslinya mereka sering sekali bertengkar. Setelah menempuh perjalanan cukup
cukup jauh, mereka harus menaiki bukit lagi untuk sampai ke rumah supplier kedelai fermentasi yang sering digunakan Yunju untuk bahan masakan. Ternyata setelah datang langsung, Yunju baru tahu kalau supplier kedelai fermentasinya sedang sakit parah dan tidak bisa menjawab teleponnya. Ternyata mereka sudah salah sangka terhadap Shin-chung. Shin-chung tidak pernah menghubungi supplier ini untuk memutus pasokannya kepada Yunju. Semua itu murni hanya karena bapak tua ini sedang sakit. Akhirnya demi bahan masakan yang terbaik untuk restorannya, Yunju mengajak Han-wo untuk mengolah sendiri kedelai fermentasinya. Yunju rela melakukan ini karena ia tidak mau menurunkan kualitas bahan masakan di restorannya dan menurutnya kedelai fermentasi dari bukit ini adalah yang terbaik. Melihat Yunju yang begitu telaten, Han-wo lagi-lagi salah fokus dengan kecantikan Yunju. Saat akan pulang, hujan mulai turun dan Han-wo secara spontan menarik tangan Yunju. Tapi saat sudah sampai ke halte, tentu saja mereka kembali merasa gengsi satu sama lain. Bahkan Han-wo sangat kesal saat Yunju malah mengungkit mantan pacar Han-wo yang sudah direbut oleh kakaknya sendiri. Tapi walaupun sedang berdebat, Yunju tidak bisa menyembunyikan rasa perhatiannya kepada Han-wo. Cukup lama pada akhirnya mereka saling bertatapan sampai Han-wo mendapat telepon dari Jin Myung bahwa restoran mereka kebakaran. Suasana yang mulai romantis seketika berubah menjadi kepanikan. Yunju benar-benar tidak menyangka bahwa restoran yang baru saja akan mereka kembangkan menjadi seperti ini. Han-wo berusaha menenangkan semua orang, namun sepertinya hati Yunju benar-benar sangat hancur dengan peristiwa ini. Jin Myung merasa bersalah karena ia yakin bahwa ini ulah Shin-chung yang kesal karena ia sudah pindah ke tempat Yunju. Yunju yang tidak terima dengan semua ini langsung datang ke restoran milik Shin-chung. Han-wo pun sudah tidak bisa lagi mencegahnya karena amarah Yunju benar-benar sangat membara. Bukannya merasa bersalah, Shin-chung malah playing victim dan merasa dirinya sedang dianiaya dan dikeroyok oleh Han-wo dan Yunju. Namun saat Jin Myung datang, ia langsung to the point mengatakan bahwa banyak saksi mata yang melihat Shin-chung berkeliaran di dekat restoran mereka saat malam kejadian dengan keadaan mabuk. Walaupun sudah terpojok, Shin-chung tetap saja tidak mau mengaku sampai akhirnya Jin Myung mengatakan kepada semua pelanggan restoran Shin-chung sudah membakar restoran mereka. Akhirnya setelah mendengar kata kebakaran, Shin-chung baru teringat kalau malam tadi memang benar ia menerobos masuk ke restoran milik Yunju. Ternyata Shin-chung juga tidak sadar kalau ternyata ia sudah benar-benar membakar restoran Yunju. Shin-chung mengaku bahwa ia memang sudah memecahkan kaca dan masuk ke restoran mereka, tapi ia benar-benar tidak ingat kalau sampai membuat kebakaran. Han-wo akan membawa Shin-chung ke kantor polisi, namun ia malah berlutut dan memohon jangan sampai dibawa ke polisi. Shin-chung mengatakan ia akan memberikan semua uangnya. Namun entah mengapa tiba-tiba Yunju melembutkan hatinya dan hanya meminta Shin-chung memperbaiki saja restoran mereka. Han-wo pun sempat terdiam melihat kebijaksanaan dari seorang Yunju. Besoknya Han-wo, Yunju dan juga Jin Myung langsung melakukan perbaikan dan Shin-chung yang datang terlambat langsung akan dilaporkan ke polisi jika terus bersikap seenaknya seperti ini. Berniat ingin memperbaiki restoran yang sudah tak sengaja dibakarnya, anak manja ini malah membuat dinding semakin rusak. Shin-chung sama sekali tidak bisa diandalkan. Adonan semen yang dibuatnya sangat encer sehingga keramik yang baru sama sekali tidak bisa menempel. Karena kesal ia membanting ember malah membuat plafon semakin rusak. Jin Myung yang membereskan bagian dapur tak sengaja menemukan sertifikat milik Yunju. Ternyata Yunju lulusan dari sekolah memasak yang sangat prestisius dengan nilai yang memuaskan. Tapi Jin Myung tidak mengerti karena sertifikat itu berbahasa Inggris. Namun entah mengapa Yunju malah merahasiakan semua ini kepada Han-wo dan teman-temannya. Jin Myung yang mendengar keributan langsung meninggalkan sertifikat itu dan langsung memarahi Shin-chung. Karena Shin-chung benar-benar tidak bisa diandalkan. Jin Myung malah mengolok-ngoloknya dan mengatakan pantas saja ayah Shin-chung tidak mau mewariskan restorannya kepada anak yang payah sepertinya. Shin-chung terlihat ingin memukul Jin Myung, namun bukannya memukul, ia malah menangis seperti anak kecil. Ternyata perkataan Jin Myung sudah melukai hatinya. Shin-chung mengatakan bahwa sebenarnya ia juga tidak ingin menjadi orang seperti ini. Ia juga tidak mau dilahirkan hanya untuk mewariskan restoran milik ayahnya. Setelah melihat Shin-chung menangis seperti itu, Han-wo tidak mau semakin menyudutkannya dan langsung mengajarkan Shin-chung cara mengolah semen dengan baik. Han-wo tidak mau membiarkan Shin-chung merasa semakin tidak berguna. Yunju dan Jin Myung melihat itu benar-benar tidak menyangka bahwa Han-wo bisa bersikap dewasa seperti ini. Saat Han-wo dan Shin-chung sedang memperbaiki restoran mereka, Yunju kembali menunjukkan bakatnya dalam memasak. Terlihat makanan yang sedang dipersiapkan oleh Yunju akan sangat lezat dan menarik. Sampai saat ini masih tidak ada yang tahu bahwa Yunju adalah lulusan sekolah memasak terbaik di dunia. Namun setelah masakan disajikan, Han-wo terlihat tidak menyukainya karena penampilannya yang sangat tradisional. Shin-chung dan Jin Myung menjelaskan bahwa ini adalah makanan tradisional dari desa mereka
Dan memang begitulah penampilan aslinya. Barulah saat Hanwo memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya, ia baru merasakan kenikmatan yang diberikan oleh Yunju. Saat mereka sedang makan bersama, teman baru Hanwo datang dan menawarkan mereka bantuan. Bapak tua ini mengatakan bahwa mereka butuh uang sekitar 100 juta untuk memperbaiki semua ini, dan di kantong celananya ia membawa brosur sebuah festival makanan yang berhadiah 100 juta. Hanwo langsung memperhitungkan bahwa penjualan pada kontes truk makanan ini bisa memberikan mereka keuntungan besar, apalagi jika mereka menang hadiah utama restoran terfavorit. Mereka pun tidak akan melewatkan kesempatan ini. Karena waktu pendaftaran hanya tinggal 15 menit lagi, Shin-chung langsung menawarkan bantuan untuk membawa Hanwo ke tempat pendaftaran kurang dari 15 menit. Sebagai warga lokal yang sering keluyuran, Shin-chung sangat mahir memilih jalan tercepat ke lokasi pendaftaran. Mereka tidak boleh melewatkan kesempatan ini karena hadiah yang akan didapatkan bisa digunakan untuk memperbaiki restoran mereka. Setelah sampai di gedung pendaftaran, sebenarnya mereka sudah terlambat. Hanwo tetap mengisi formulir dan Shin-chung mengalihkan perhatian petugas pendaftaran yang sudah akan pergi. Akhirnya mereka pun berhasil memasukkan formulir mereka secara diam-diam dan rencana mereka berhasil. Restoran mereka akan ikut dalam festival truk makanan dan berpeluang mendapatkan hadiah ratusan juta. Saat akan pulang, Shin-chung teringat bahwa sebenarnya saat malam restoran Yunju kebakaran, ia tak membakar restoran mereka. Dan saat Shin-chung pergi, ada orang lain yang masuk ke dalam sana. Namun karena saat itu ia sedang mabuk, Shin-chung pun juga tidak yakin. Sementara itu saat Hanwo akan pulang ke penginapannya, Ko Ki-jang yang merupakan mantan pacarnya datang dan Hanwo benar-benar kaget mengapa Ko Ki-jang bisa ada di sini. Hanwo sebenarnya sangat kesal dengan Ko Ki-jang karena ia sudah mengkhianatinya. Ko Ki-jang malah membelot ke restoran milik abangnya Hanwo, yang dimana saat ini Hanwo sudah bermusuhan dengan abangnya itu. Ko Ki-jang membawa resep andalannya yang seharusnya disiapkan untuk restoran Hanwo ke restoran abangnya Hanwo. Namun setelah dicicipi, ibu Hanwo yang merupakan bos besar perusahaan makanan mereka malah mengatakan percuma saja kakak Hanwo sudah mengkhianati adiknya sendiri hanya untuk mendapatkan koki dengan masakan yang buruk seperti ini. Ko Ki-jang juga ternyata mendengarkan pembicaraan itu, dan sekarang ia malah datang ke tempat Hanwo untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh Hanwo setelah dipecat dari jabatannya dan dijatuhkan oleh abangnya sendiri. Namun suasana menjadi semakin canggung setelah Yunju datang. Ko Ki-jang mengira bahwa Yunju adalah pacar baru Hanwo dan berniat ingin membongkar siapa sebenarnya Hanwo. Namun Yunju dengan santainya mengatakan bahwa mantan pacar Hanwo tak perlu ikut campur urusannya.